warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Famir. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembahasan sebelumnya, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran PKN kelas 2 memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan simbol-simbol negara. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Sumpah Pemuda dan peran-peran pemuda dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang dirumuskan dalam Sumpah Pemuda. Adapun contoh-contoh pemuda sudah kita sebutkan pada temuan sebelumnya seperti Baik Rudol Supratman, Hairul Anwar, dan masih banyak pejuang pemuda kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah saya bahas pada temuan sebelumnya. Ya, langsung saja pada inti materi kali ini, yaitu tentang memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, tentunya menyangkut pemuda dan pemudi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kemudaan, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Adapun nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928 pada saat pelaksanaan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air itu artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kedua, persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Para pemuda benar-benar sadar jika berjuang tanpa persatuan tak akan menang dan berhasil. Penjajah tak mungkin berakhir jika rasa persatuan tidak tercipta antar pemuda dan pemudi di seluruh tanah air Indonesia. Jadi persatuan merupakan salah satu kunci para pemuda untuk mengakhiri penindasan para penjajah. Persatuan tersebut diikrarkan dalam Sumpah Pemuda yang tidak memandang suku, agama, dan golongan yang berbeda-beda dari setiap daerah. Ketiga, sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Para pemuda dengan ikhlas berkorban untuk bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan meski telah mengorbankan banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan bangsa. Tentunya sudah banyak sekali para pejuang pemuda Sumpah Pemuda. Tentunya sudah banyak sekali para pejuang yang berusia masih muda gugur di medan perang demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya seperti Abdul Halim Perdana Kusuma, Hairul Anwar, I Gusti Ngurah Rai, Pierre Tendean, dan Porter Wongin Sidi. Mereka merupakan pahlawan-pahlawan para pejuang Indonesia yang meninggal di usia muda untuk mempertahankan kemerdekaan. Tentunya jasa mereka sangat besar demi kepentingan bangsa. Mereka rela berkorban mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan pejuang pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia
dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya suatu bangsa, yaitu Indonesia. Keenam, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sebagai sebuah bangsa Indonesia adalah bersaudara, sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dengan tingginya semangat kekeluargaan tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia berikrar menghantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. Ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja sama bersama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Adapun gotong royong Sumpah Pemuda dimulai dari organisasi Budi Utomo tahun 1908, 20 Mei 1908, hingga memunculkan organisasi pemuda lainnya seperti Trikodarmo, Jong Sutranenbon, Jung Minahasabon, dan Jong Silebe. Dari berbagai organisasi tersebut sehingga lahirlah Kongres Pemuda, yaitu Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda, dan terciptanya Ikrar Sumpah Pemuda. Yang dimaksud dengan gotong royong tersebut, para pemuda bersatu padu dan mengikrarkan satu ikatan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dimulai dari perjuangan mereka dalam mengadakan rapat pertama, rapat kedua, dan rapat ketiga di bawah tekanan Belanda, sehingga mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. Itu merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. Tuh, potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan, dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Ketiga, hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Keempat, karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, kerja keras, dan inovatif. Kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Keenam, yaitu cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak punya mimpi. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut.
Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara. Memahami simbol-simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Negara telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. Bendera negara. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dan ukuran lebar negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. 1. Bendera. Bendera negara Republik Indonesia berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua, bagiannya berukuran sama. Bendera negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Pembuatan bendera negara harus dilakukan berdasarkan ukuran berikut. 1. 200 x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. 2. 120 sampai 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. 3. 100 x 150 cm untuk penggunaan di ruangan, 36 x 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden, 30 x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara, 20 x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum, 100 x 150 cm untuk penggunaan di kapal, 100 x 150 cm untuk penggunaan di kereta api, 30 x 45 untuk penggunaan di pesawat udara, 10 x 15 cm untuk penggunaan di meja. Bendera pusaka sang merah putih dikibarkan pertama kali pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera tersebut kini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta atau yang sering kita sebut dengan Monas. Kedua, bahasa negara. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi, niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sebagai bahasa resmi, pemerintah harus menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum kenegaraan atau dokumen kenegaraan seperti peraturan perundang-undangan dan pidato kenegaraan. Pemerintah memiliki kewajiban mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Lambang negara. Lambang negara berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17 ekor, berbulu 8 pangkal ekor berbulu 19 dan leher berbulu 45. Pada lambang negara terdapat garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa di tengah-tengah perisai.
Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. 1. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian bawah kanan bawah perisai. Poin keempat yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wax Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan pertama yaitu pada saat untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden. Kedua, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Ketiga, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Empat, dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan atau yang sering disebut dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kelima, untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi. Keenam, dalam acara atau kegiatan olahraga internasional. Yang ketujuh, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Demikian materi mengenai memaknai perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh pemuda dan serta simbol-simbol negara Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi. Kita sebagai generasi bangsa, sebagai penerus bangsa, harus melanjutkan para pejuang pemuda pada masa kemerdekaan Indonesia dengan cara mengisi hal-hal yang positif dan turut serta andil dalam pembangunan Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di taraf nasional dan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.